Tim gabungan Polsek Percut Setuan Kota Medan, Sumatera Utara menggerebek sebuah perkampungan yang dikenal rawan peredaran narkoba. Dalam operasi tersebut, aparat sempat mendapatkan perlawanan dari warga sekitar. Tembakan peringatan ke udara ini terpaksa diletuskan petugas kepolisian saat akan menangkap sejumlah pelaku narkoba di bantaran rel kereta. Terduga pengguna narkoba yang terkejut pun kocar-kacir saat melihat kedatangan aparat. Polisi pun melakukan penyisiran lokasi dengan menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat pesta dan transaksi narkoba. Dalam penggerebekan ini, sedikitnya 6 terduga pelaku narkoba yang terdiri dari 5 pria dan 1 wanita ditangkap untuk kemudian dibawa ke Polsek Percut Setuan. Akan tetapi ketika hendak membawa para terduga pelaku keluar dari perkampungan, petugas sempat dilempari batu oleh komplotan pengedar narkoba. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 3 plastik paket sabu seberat 3,5 gram dan sejumlah alat hisap. Narkoba jenis sabu di dalam plastik klip seberat 3,5 gram, kemudian 2 bungkus plastik klip besar sebagai alat untuk menjual narkoba tersebut. Para terduga pelaku narkoba yang ditangkap nantinya akan menjalani pemeriksaan urin dan penyelidikan mendalam. Jika terbukti terlibat peredaran narkoba, mereka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Unjuk rasa mahasiswa menolak pembangunan taman kota di Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan pecah karena masa emosi, mobil komando diadang petugas. Kericuhan ini terjadi saat warga dan mahasiswa yang berunjuk rasa berusaha mengadang truk yang melintas di Jalan Poros Palangga, Goa, Sulawesi Selatan. Massa marah karena aksinya tersebut diadang petugas kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa mereka. Petugas berupaya membubarkan unjuk rasa ini karena menimbulkan kerumunan dan memacetkan lalu lintas. Dalam aksinya ini, massa menolak pembangunan taman kota karena lahan tersebut sebelumnya dimanfaatkan sebagai lapangan sepak bola. Tidak ada pengerjaan lapangan Sungai Jeneberang ini sebelum ada kepastian tentang lapangan tersebut. Jadi untuk saat ini lapangan tersebut tidak boleh dikerja sebelum ada kepastian untuk masyarakat Tumpuk Balang itu sendiri. Proyek dari Bank Dunia untuk kawasan kumuh menjadikan skala kawasan. Kita akan rubah keseimbangan ke sana menjadi skala kawasan yang membuat beberapa sirkulasi yang memang menarik untuk masyarakat. Jadi memang di sana itu tadi memang tuntutannya warga harus lapangannya ada. Kericuhan akhirnya teratasi dan massa bersedia membubarkan diri setelah pemerintah berjanji akan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa. Ratusan warga Kolaka Timur turun ke jalan menggelar unjuk rasa. Warga menuntut tidak ada kekosongan kepemimpinan setelah bupati mereka terjaring KPK. Ratusan warga Kolaka Timur ini turun ke jalan berunjuk rasa di kantor DPRD Kolaka Timur. Dalam aksinya ini, mereka menuntut pembentukan panitia pemilihan pengisian wakil Bupati Kolaka Timur. Mereka prihatin dan tidak ingin terjadi kekosongan kepemimpinan kepala daerah mereka. Yang pertama yaitu terkait percepatan pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kolaka Timur. Yang kedua, mengingatkan komitmen partai politik pengusung SBM, di mana sebelumnya telah menyampaikan komitmennya untuk mencalonkan Ibu Haja Diana Masih sebagai calon bupati dalam mengisi jabatan kekosongan Wakil Bupati tadi. Yang ketiga, tentu juga kita ingin mendorong teman-teman di DPRD agar melakukan percepatan proses sehingga kekosongan ini tidak berlarut-larut. Sebelumnya Pilkada Kolaka Timur yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 lalu berhasil dimenangkan oleh pasangan Samsul Bahri dengan Andi Merianur. Namun sang Bupati Samsul Bahri meninggal dunia akibat serangan jantung.
Sementara Andi Merianur selaku wakil yang baru dilantik Juni silam justru terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK dan menjadi tersangka. Saling serang terjadi antar dua kelompok pemuda di Sorong, Papua. Diduga tawuran terjadi akibat salah paham yang berujung penganiayaan. Dua kelompok pemuda di Sorong saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Tawuran antar warga ini terjadi di sekitar kompleks MEA Bekasi sekaligus mengantisipasi tawuran balasan. Polres Indramayu, Jawa Barat menetapkan 7 tersangka dalam pelaku bentrokan yang menewaskan 2 petani di lahan tebu. Polisi masih memburu 2 tersangka lain yang kini buron. Tujuh anggota ormas yang terlibat dalam bentrokan antar petani di Indramayu, Jawa Barat ditetapkan tersangka oleh polisi. Penetapan tersangka usai polisi melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap sejumlah saksi. Polisi masih memburu 2 tersangka lain yang merupakan pelaku pembacokan saat terjadi bentrokan. Barang bukti seperti senjata tajam, batu dan benda tumpul serta identitas tersangka disita polisi. Ya, dan kita sudah tetapkan 7 orang tersangka. Salah satunya adalah ketua FKMIS. Jadi peran ketua dari FKMIS ini adalah yang menggerakkan, yang menghasut, ya, untuk melakukan perlawanan. Polres Indramayu bersama Dandim akan terus berkoordinasi untuk mengakhiri konflik yang dilatar belakangi premanisme berlatar ormas agar tidak lagi menimbulkan gesekan antar petani di waktu mendatang. Ketujuh tersangka diancam dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bentrokan antar petani di lahan tebu milik perusahaan Gula Jati 7 di Desa Kerticala, Kecamatan Tukdana, Indramayu terjadi pada Senin siang. Bentrokan diduga terjadi akibat provokasi yang dilakukan organisasi masyarakat setempat terhadap kelompok petani mengenai lahan garapan. Diduga kelompok ormas tersebut ingin menguasai lahan. Puluhan ojol kocar kacir saat razia parkir liar di kawasan Asia Afrika Senayan, Jakarta. Informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Inilah detik-detik saat geng motor membuat keributan dan menganiaya seorang anggota geng motor lainnya. Penganiayaan ini terjadi di kawasan Jenderal Sudirman, Purwakarta minggu lalu. Polisi bergerak cepat dan membekuk 3 pelaku penganiayaan. Diduga penganiayaan terjadi karena persaingan antar geng motor. Mengantisipasi aksi balasan, kepolisian akan menggelar patroli rutin di jalan raya. Diduga karena supir mengantuk, sebuah mobil ekspedisi jasa antar barang mengalami kecelakaan tunggal. Usai menabrak pohon, mobil pun ringsek dan sopir terjepit. Ramainya warga sekitar dan pengguna jalan yang ingin melihat kejadian tersebut membuat petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kesulitan mengevakuasi korban. Setelah 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengevakuasi korban dengan memotong badan mobil. Para ojek online dan masyarakat yang masih Anda telah melanggar aturan yang ada. Para pengemudi ojek online ini seketika panik dan berlarian menuju kendaraan mereka saat mengetahui kedatangan petugas gabungan yang menggelar razia parkir liar. Secepat kilat, mereka berusaha memindahkan sepeda motor yang diparkir di kawasan Asia Afrika agar tidak diangkut petugas. Demi memberikan efek jera karena telah parkir sembarangan, petugas pun langsung memberikan sanksi berupa cabut pentil. Razia digelar menyusul banyaknya laporan masyarakat yang terganggu dengan pangkalan ojek online dadakan di sepanjang jalan Asia Afrika. Setelah pembelajaran tatap muka resmi dibuka kembali oleh pemerintah, pelajar di Kepulauan Nias, Sumatera ini justru berkelahi usai pulang sekolah. Adu jotos mereka pun viral di media sosial dan menuai keprihatinan. Menurut warga sekitar, perkelahian tersebut diduga sudah direncanakan karena kedua kubu datang bersamaan. Inilah aksi pencuri motor trail di halaman rumah kos di kawasan Sei Padang, Medan, Sumatera Utara.
Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan topi dan jaket guna menutupi identitasnya. Namun wajah salah seorang pelaku justru tertangkap jelas rekaman CCTV. Pelaku nekat menggotong karena ban motor digembok pemiliknya. Korban adalah seorang penjaga kos-kosan yang sedang tertidur pulas.